وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Usman Habib SPD beserta Bapak Ibu sekalian, tamu undangan ngaji bareng Samara pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya di sini sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tausiah, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju dari yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kajian ngaji bareng Samara pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang kedua adalah tausiah tentang tazkiyatun nafas akan disampaikan oleh Ustaz Usman Habib. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taquwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taquwa wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada petang atau malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan 44 minggu yang lalu berkaitan dengan kita mengambil hikmah kisah Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj. Ada 10 poin kalau nggak salah kemarin yang kita kaji, apa hikmah di balik kisah Ashabul Ukhdud. Maka pada malam hari ini akan saya lanjutkan beberapa faedah dari kisah Ashabul Ukhdud. Sedikit saya ulang, saya baca aja. Satu, kemarin raja yang zalim itu akan terus mencari pewarisnya dan ingin kekuasaannya terus ada, nggak pengen terputus. Yang kedua, raja atau penguasa yang tidak berhukum dengan syariah Allah biasa menggunakan dukun dan sihir. Untuk apa? Mendukung kekuasaannya. Jadi kalau orang ini sudah tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti
dia menggunakan dukun, tukang sihir. Ini sudah sunnatullah. Yang ketiga, anjuran mengajari anak sejak kecil, karena hasilnya lebih mudah melekat dibanding yang sudah besar. Raja makanya mencari anak yang masih kecil untuk diajari, agar apa? Membekas. Sampai ada pepatah mengatakan, innal ilma fis sighar kan naksi fil hajar. Sesungguhnya ilmu itu ketika kecil seperti memahat di batu. Kemudian yang keempat, adanya karomah para wali. Jadi ada karomah para wali. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ditunjukkan Allah dalam kisah Ashabul Ukhdud. Itu adalah karomah yang Allah berikan kepada siapa? Para walinya. Siapa wali Allah itu? Sekali lagi, orang yang beriman dan bertakwa. Dan ala inna awliya Allah, ketahuilah wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka gak ada rasa takut. Takutnya hanya kepada Allah. Dan mereka juga tidak ada sedih. Karena apa? Pasrah, takwa, tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, hati hamba di tangan Allah. Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Pemuda dalam Ashabul Ukhdud tadi, secara logika, wong dia ini diangkat raja, kemudian dikursuskan di tukang sihir, maka seyogianya anak muda ini jadi tukang sihir. Tapi Allah yang megang hati seseorang, malah justru anak muda ini gak jadi murid kesayangannya tukang sihir, malah dia belajar kepada rahib. Kemudian yang keenam, pemuda ini menyandarkan penyembuhan pada Allah. Karena pemuda yang sudah dulu kita bahas bisa menyembuhkan semuanya. Ketika dia ditanya, kamu sekarang bisa menyembuhkan semuanya, apa jawaban pemuda tadi? Yang menyembuhkan itu bukan aku, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang ketujuh, boleh menguji kebenaran seseorang ketika dalam kondisi ragu dan hati berguncang. Yang mana pemuda itu, yang mana yang benar, rahib atau tukang sihir? Kemudian dia, ya Allah, kalau memang rahib yang benar, maka dilempar binatang zabah yang menghalangi itu tadi. Kalau kemarin ditanya, kalau sekarang bisa kita ini kalau ragu maka minta petunjuk kepada Allah dengan istikharah. Kemudian yang kedelapan, pendeta ketika ditanya tadi menyarankan pada pemuda untuk mengatakan, jika engkau khawatir pada tukang sihir, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku. Ini menunjukkan bahwa mengakal-akali orang lain, berbohong itu boleh jika ada maslahat. Maka ada bohong yang boleh. Kapan itu? Fil harbi, ketika perang. Boleh bohong orang itu perang. Yang kedua apa? Fil harbi, kemudian inda islahim bainan nas. Yang kedua boleh mendamaikan, dalam mendamaikan sesama manusia. Kemudian yang kesembilan, kemarin ada 10, ada orang yang beriman digergaji demi mempertahankan imannya. Dulu ujian keimanan itu luar biasa, hadirin. Digergaji, dibelah kepalanya jadi 2 agar keluar dari agama Islam. Bilal bagaimana? Dicambuk, diganti bajunya dengan besi, dicemur di gurun pasir. Habbab bin Arad begitu pun
sampai punggungnya dinyes dengan besi yang menganga, ma yasrifu dzalika an dinih, itu tidak mengurangi atau tidak memalingkan dari agamanya. Masya Allah, kalau kita ini ujiannya tidak seperti mereka. Yang ke-10, Allah selalu memenangkan kebenaran dan menolong orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kebenaran itu pasti akan menang, dan kebenaran itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang ke-11, boleh bagi seseorang mengorbankan dirinya jika ada maslahat agama yang besar. Seperti pemuda ini mengorbankan dirinya tetapi membuat seluruh rakyat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kayak demikian. Jadi rakyatnya akhirnya beriman semua kepada tuannya anak muda ini tadi. Yang ke-12, nampak jelas perbedaan dai ilallah dan tauhid. Tauhid mengajak manusia supaya menjadikan ibadah pada sesembahan selain Allah. Jadi tauhid itu mengajak manusia supaya menjadikan ibadah sesembahan pada sesembahan selain Allah. Beribadahnya bukan kepada selain Allah, taatnya tidak kepada Allah, mahabbahnya tidak kepada Allah. Sedangkan dari ilallah adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-13, kandungan hikmah kisah Ashabul Ukhdud. Kadang seorang wali Allah itu diberi karamah berulang kali. Contohnya anak muda tadi dibawa ke gunung, kemudian anak muda ini berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta, ya Allah, aku cukupi aku dari kejahatan mereka dengan kehendak-Mu. Akhirnya anak buah raja tadi yang mau melempar anak muda ke jurang, malah justru mereka yang masuk ke jurang. Ini merupakan karomah yang Allah berikan. Bisa itu diberikan berulang kali. Tujuannya apa? Untuk mengokohkan imannya. Masya Allah, betul. Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan. Tapi kepada siapa ini? Kepada para wali Allah, yang mereka ketika dikasih itu bukan kemudian akunya yang muncul, bukan sombong, bukan kemudian loh aku wali, bukan kemudian kalau sekarang itu biar viral gitu Pak, biar banyak nopo nih akhirnya tamunya, biar banyak macam-macam orang ini niatannya. Waliullah itu mereka ini masyhurun fis sama, terkenal di langit, wa majhulun fil ardi, tapi di bumi ini tidak terkenal, biasa, orang anggap orang biasa. Tapi di langit para malaikat itu amat akrab, amat dekat dengan orang ini, karena mereka ibadahnya ikhlas betul-betul karena Allah. Seandainya ada karomah yang Allah berikan, maka tidak kemudian membuat mereka bangga. Seperti tabi'in yang karena disebut tabi'in karena belum ketemu Rasulullah, yang sangat bakti kepada ibunya itu, Uwais Al-Qarni. Orang nggak nyangka ternyata Uwais Al-Qarni itu Masya Allah doanya mustajabah.
ketika banyak orang yang tahu tentang mustajabahnya doa Uwais Al-Qarni ini, banyak orang yang datang, ikhwan, minta didoakan. Melihat kayak demikian khawatir, ujub bangga, maka Uwais Al-Qarni minta, ya Allah, kalau kelebihan yang Kau berikan kepadaku ini menyebabkan aku menjadi sombong, menyebabkan aku menjadi riya, ya Allah, wafatkan aku. Oh, Masya Allah, malah minta diwafatkan. Saiki enggak, ikhwan, biar viral iku mau. Akhirnya buat konten biar banyak followernya, subscribe-nya. Kemudian yang ke-14, orang kafir tidak bisa membantah argumen dari orang beriman. Orang kafir nggak bisa membantah argumen dari orang beriman. Yang membuat mereka menolak kebenaran orang kafir itu bukan argumennya, enggak. Sejak zaman Nabi itu mereka minta kepada Nabi, kalau kau memang Nabi, ya belah itu rembulan, bulan terbelah. Beriman? Enggak. Argumen-argumen sudah disampaikan, dalil-dalil sudah disampaikan. Kenapa mereka menolak kebenaran? Mereka menolak kebenaran itu karena sifat sombong yang ada pada diri mereka. Ini hati-hati. Sombong sehingga tidak mau menerima. Contoh Abu Lahab, hadirin. Abu Jahal, mohon maaf. Abu Jahal itu bukan namanya Abu Jahal itu, tapi lakopnya, panggilannya Abu Jahal. Abu bapak, Jahal kebodohan. Kenapa? Abu Jahal ini tahu Nabi Muhammad itu nabi. Abu Jahal itu kalau malam nyuri dengar para sahabat Rasul membaca Al-Quran, didengarkan, bergetar hatinya. Tapi karena kesombongannya, dia menganggap kalau saya beriman kepada Muhammad, derajatnya akan turun. Kalau saya mengikuti agamanya Nabi Muhammad, saya akan menjadi orang rendahan. Menurut Abu Jahal, karena dia punya power di Mekah. Kenapa? Apa yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman? Karena kesombongannya. Makanya sombong itu apa sih? Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, pernah ditanya, apa sih al-kibr? Al-kibr itu Rasulullah menyebutkan batrul haq, engkau menutupi kebenaran. Tahu benar tapi ditutupi. Terus wa ghamtun nas, engkau meremehkan manusia. Menutupi kebenaran karena apa? Yang nasihati ini mungkin yaitu tadi Abu Jahal contohnya. Ini Muhammad, ponakannya. Dia merasa Abu Jahal lebih tinggi. Kalau dia mengikuti Nabi Muhammad, maka statusnya akan rendah. Itulah kesombongan itu. Sombong sekali lagi menutupi kebenaran dan meremehkan orang yang menasehatinya. Kenapa orang kafir tidak beriman? Karena sifat sombongnya. Padahal mereka memahami. Sama hadirin, sekarang itu banyak orang sebenarnya tahu, ya, tapi karena egonya, karena sombongnya, karena akunya, akhirnya mereka tidak mau menerima. Yang ke-15, pelajaran dari Ashabul Ukhdud, orang yang zalim itu akan menindak orang yang tidak mau manut pada perintahnya. Ini sejak dulu. Orang yang zalim akan menindak orang yang nggak mau manut pada perintahnya. Diktator kayak raja itu tadi. Dan menindak setiap orang yang beriman pada Allah. Tujuannya apa? Supaya kekuasaan dunia mereka langgeng. Yang menjadi penggalang ini siapa? Orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid.
Tidaklah mereka disiksa itu bukan karena mereka melakukan dosa, bukan mereka melakukan pelanggaran, tetapi mereka disiksa karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut mereka orang zalim, yang menghalang-halangi mereka yang orang-orang mukmin ini. Berarti ini sudah zaman dari dulu hadirin sampai sekarang. Makanya kita ambil hikmah pelajaran ini biar kita tahu. Jadi orang yang zalim itu senantiasa menindak orang yang tidak mau manut, tidak mau ikut sama dia. Dia menindak setiap orang yang beriman pada Allah. Tujuannya apa? Supaya kekuasaan dunia mereka langgeng. Berarti ujung-ujungnya apa? Kekuasaan. Ujung-ujungnya apa? Duit. Ujung-ujungnya apa? Materi. Na'udzubillah min dzalik. Ayah ini apa? Yang ke-16 ada 23 ini hadirin. Yang ke-16 melalui orang zalim dapat muncul bukti kebenaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah engkau menciptakan apa yang ada di muka bumi ini dalam keadaan batil, sia-sia. Pasti semuanya itu ada hikmahnya. Dengan munculnya orang zalim, ya, melalui orang zalim ini hadirin dapat muncul bukti kebenaran. Siapa yang zalim? Raja itu tadi kan. Sampai orang-orang pengawalnya, rahibnya digergaji, dia sampai kemudian membuat parit yang tidak kembali kepada agama raja tadi, dimasukkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup. Zalim, tapi muncul kemudian apa ikhwan? Kebenaran, bukti kebenaran. Rakyat dalam kisah ini beriman kepada Allah disebabkan apa? Karena kokoh, jujur, dan takutnya pemuda hanya kepada Allah. Ketika ada orang zalim, muncul anak muda tadi, yang seyogyanya anak muda ini mewarisi, diajari ilmu tukang sihir, tapi ternyata dia belajar kepada rahib yang menguasai hati tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kezaliman ini muncul bukti kebenaran. Anaknya sendiri, ya sama dengan Nabi Musa itu loh, Fir'aun itu kan menyuruh semua anak yang lahir laki-laki dibunuh. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, malah justru Nabi Musa dihanyutkan dan ditemu oleh istri Fir'aun, diasuh di istananya Fir'aun loh, ikhwan. Malah justru anak asuhnya ini anaknya yang nanti akan menggulingkannya. Maka rakyat akhirnya menjadi beriman karena melihat anak muda tadi, bagaimana kokohnya, bagaimana jujurnya, bagaimana anak ini takut kepada Allah. Dia rela mengorbankan dirinya, dipanah. Kemudian raja mengatakan, amantu bi rabbil gulam, aku beriman kepada Tuhannya anak muda. Semuanya beriman akhirnya, masya Allah. Kemudian yang ke-17, di antara bayi yang bisa berbicara padahal masih dalam omongan adalah bayi dalam kisah ini. Bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud ini. Selain itu ada juga dua bayi yang lainnya. Bayi siapa? Nabi Isa alaihissalam, dan satunya Jurayj. Jadi bayi yang bisa ngomong, yang kalau dalam Ashabul Ukhdud ini, ibu ketika lihat bayi yang digendong, dia tidak tega mau masuk ke kobaran api, dia ngurungkan. Maka
bayi Ashabul Ukhdud ini mengatakan, ya ummah isbiri, wahai ibu bersabarlah engkau, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran, fa innaki alal haq. Maka kemudian akhirnya ibu ini sabar, kemudian memasukkan dirinya bersama bayi ke dalam kobaran api tadi. Insya Allah, jadi karunia Allah. Kalau seumpama orang mengatakan, wah Nabi Isa itu luar biasa, ada nabi yang lainnya. Nabi Isa nggak punya bapak, istrinya Maryam hamil, lah itu Nabi Adam itu nggak ada orang tua, malah kalau Allah mengendaki. Nabi Isa bisa bicara sejak lahir, Jures bisa, bayi Ashabul Ukhdud ini bisa. Kemudian yang ke-18, cerita ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, hadirin. Karena cerita ini hampir dilupakan dalam sejarah. Ini kisah sahih, hampir dilupakan. Kadang orang-orang ceritanya cerita sing gak bermutu. Tapi kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Yang ke-19, boleh mengajari orang lain dengan menyebutkan kisah seperti ini. Makanya taklim kita ambil hikmah pelajaran dari Ashabul Ukhdud. Boleh mengajari orang lain dengan menyebutkan kisah ini. Karena apa? Karena kadang dengan nasihat langsung itu sukar masuk. Kalau orang ini dinasihati langsung, dituturi langsung, angel masuk itu. Mudahnya dengan apa? Ambil hikmah, ambil cerita, disampaikan kisah, baru setelah itu diambil hikmah. Oh iya, manfaatnya itu lebih mengena. Kalau orang yang dinasihati terus kadang bosen, maka perlu kita ambil hikmah pelajaran. Kemudian setelah itu apa manfaat dari kisah ini. Apalagi kalau anak itu kadang cerita. Makanya kalau belajar matematika itu kan nggak langsung perkalian, nggak langsung pembagian, nggak langsung pengurangan, tapi ada cerita. Biar apa? Mereka ini nggak, soalnya pelajaran matematika itu pelajaran yang dibenci itu. Biasanya guru yang paling nggak disukai guru siapa? Guru matematika. Kadang matematika nulis aduh gitu. Makanya dibuat kisah. Dengan kisah itu kemudian mudah memahaminya. Kemudian hadirin dirahmati Allah, yang ke-20, setiap pemuda hendaklah mencontoh perjuangan pemuda dalam kisah Ashabul Ukhdud ini. Hendaklah ia berpegang teguh kepada kebenaran dan terus bersabar. Jangan sampai terjerumus ke dalam jalan kesesatan walau diancam dengan nyawa. Kokoh, jujur, takutnya hanya kepada Allah. Anak muda ini tadi, nyawa taruhannya, tetap lebih baik mati. Nah sekarang itu harusnya gitu. Kalau sekarang bukan hanya pemuda saja, lebih-lebih adalah tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, para pemimpin. Harusnya mereka ini teguh pada kebenaran dan sabar untuk meniti kebenaran. Banyak kadang orang ini vokal di awal, wow, idealismenya luar biasa, tapi akhirnya kemudian apa? Datangi aparat, datangi pemerintahan, pondok jenengan butuh nopo, masjid jenengan butuh nopo, KI del yang tadinya keras, tadinya kaku, yang tadinya luar biasa, besok
Makanya ada istilah al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Artinya apa? Gini, orang ini hadirin, antum ajak ya, atau wis kaku orang, antum berusaha mencari cara agar lunak hati orang ini, dinasihati dia apapun wis gak bisa. Maka kelemahan manusia itu karena dia ini hambanya kebaikan, berbuat baiklah dalam hal apa? Materi. Itu tadi saya contohkan, wow vokal, wah ini akhirnya ini dipegang oleh orang-orang non muslim, tahu umat Islam banyak yang kayak demikian. Makanya Nabi kan menyebutkan Islam itu seperti buih di lautan. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senengane dunya wis gak ana dunya. Butuhmu apa? Nyo. Wis aja isin-isin ngomong. Akhirnya ketika orang ini sudah terus dikasih, mau ngomong bener, mau ngomong yang hak, itu akhirnya abot. Makanya kalau orang itu kita ambil hikmahnya, kita berbuat baik. Makanya seperti juga kayak di masjid di Jogokaryan dan sebagainya, senantiasa dikasih makan, itu hikmahnya apa? Loh, wong mereka ini gak sholat loh kayak mangan, dia sebenarnya kayak ono mangan nih. Engkau lah isin-isin dewi, mau nang masjid cuma makan dong. Akhirnya sholat loh. Iya, lama-lama kan gitu. Kadang mohon maaf seperti Ramadan itu ada takmir sing kower. Ramadan kan biasanya ngasih buka. Orang datang ini ditakoi, jenengan siap nopo mboten? Wih, gak usah niat, sudah dikasih yang sholat itu. Kalau seumpama dia nggak puasa, malu dia lama-lama. Yaitu kembali tadi al-insan abdul insan. Manusia itu hambanya atau budaknya kebaikan, senantiasa berbuat baik. Terus yang kedua, satu, wajib bagi setiap orang yang diuji keimanan untuk bersabar. Keimanan kita ini diuji, kawan. Apakah kita mengira ketika kita mengucapkan amanna, beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji? Apakah kita mengira masuk surga begitu saja padahal belum ada datang ujian kepada kita? Maka sekali lagi wajib bagi orang yang diuji keimanannya untuk bersabar. Semakin tinggi iman orang itu, ujiannya semakin besar, meskipun harus mengorbankan nyawa seperti anak muda ini. Maka dalam masalah ini ada dua rincian. Satu, maslahah kembali pada diri sendiri. Kalau seandainya orang yang diuji keimanannya, bahkan nyawa taruhannya, dalam masalah ini ada dua rincian. Satu, maslahah kembali kepada dirinya sendiri. Ketika diperintahkan mengucapkan kalimat kufur misalnya, ketika ia bisa memilih mengucapkannya ketika dipaksa, asalkan hati dalam keadaan tetap beriman, ia juga boleh memilih untuk tidak mau mengucapkan walau sampai mengorbankan nyawanya. Ada dua pilihan kalau ini kembali kepada dirinya sendiri. Contoh, keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Yasir bapaknya, istrinya Sumayyah, anaknya Ammar, disiksa ini. Ini syahid, syahidah yang pertama.
Yasir duluan disiksa, disuruh keluar dari agamanya Nabi Muhammad, tidak mau, ditombak ulu hatinya. Kemudian anaknya, istrinya melihat bapaknya dibunuh. Akhirnya kemudian Sumayyah, istrinya, ibunya Ahmad, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Tetap lisannya Sumayyah tidak mau keluar kalimat-kalimat kufur. Akhirnya naudzubillah min dzalik, mereka menyiksa Sumayyah itu ditusuk. Dari mana? Dari kemaluan dulurnya sampai tembus. Astagfirullahaladzim, kekejaman orang-orang itu. Melihat bapak ibunya kayak demikian, akhirnya Ammar anaknya ini enggak tega, enggak kuat, terucap kalimat akhirnya. Maka dia dalam hal ini bisa kita ambil pelajaran, kalau untuk dirinya enggak ada orang lain, boleh dia mengucapkan seperti Ammar tadi. Tapi hatinya mengingkari. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Tapi jangan dipakai seperti orang Syiah, taqiyah, didik-didik bujuan, didik-didik bujuan, nggak boleh. Rincian yang kedua, maslahat kembali pada orang banyak. Tapi kalau kemaslahatannya ini kembali kepada orang banyak, maka dia tidak boleh mengucapkan itu. Misalnya, kalau seandainya ia kafir di hadapan banyak orang, mengucapkan itu di depan banyak orang, maka orang lain bisa dia, karena dia kafir, dia berbuat kufur, lawang ikut tokoh agama sampai dia murtad, akhirnya orang yang lemah imannya ikut murtad. Maka dalam hal ini nggak boleh, lebih baik mati. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal waktu itu pemimpinnya dengan ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, hadirin. Tapi Al-Quran itu apa? Makhluk. Jadi pemimpinnya hasut oleh ulama-ulama yang bahwa Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran itu kalamullah. Akhirnya Imam Ahmad disuruh untuk mengiyakan, mengamininya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad dipanggil di depan rakyatnya, disuruh untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Kalau Imam Ahmad mengatakan makhluk, maka semua, padahal Imam Ahmad ini adalah mufti, maka dia tidak mau. Dicambuk, dipenjara, tetap Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Loh, maka ini kembali tadi rincian, kalau orang ini dipaksa, maka seperti Ammar tadi, tidak menyebabkan orang lain keluar dari agamanya, dia boleh mengucapkan kufur, kalimat kufur, tetapi hatinya mengingkari. Tapi kalau dia ini seumpama sebagai tokoh, kok kemudian dengan kufurnya meskipun hatinya mengingkari, tapi kemudian orang menjadi orang kafir semua, nggak boleh. Yang kedua-dua, hadis ini juga menunjukkan terkabulnya doa orang yang dalam kondisi terjepit. Orang, ikhwan, kalau sudah kondisi terjepit, seperti orang yang hanyut, dia ini nggak tahu semua sampai apapun diranggeh untuk apa? Agar selamat. Ketika sudah tidak ada yang bisa dia pegang, maka dia berserah diri kepada Allah. Ketika orang ini sudah terjepit kayak demikian, maka dia berdoa sebagaimana doanya anak muda, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, cukupi aku dari kejaman mereka dengan apa yang Kau kehendaki. Maka begitu pula kita, ikhwan, ketika dalam keadaan terjepit, ketika keadaan yang kepepet, lantunkan doa. Makanya kadang ada orang, kenapa ketika kita ini terjepit kok doanya kita mustajabah? Kadang orang itu dungane opo,
Bukan masalah doanya hadirin, tapi dekatnya kita kepada Allah, khusyuknya kita kepada Allah, mantapnya hati kita kepada Allah, kemudian berserah dirinya kita kepada Allah. Itulah yang menyebabkan doa kita ini mustajabah. Kalau orang ini kejepit, kepepet, nangis tenanan hadirin. Wes. Tapi ketika nggak punya problem, nggak punya masalah, akhirnya biasa. Makanya guyonan saya, kita ini banyak sholat itu, sholat malam khusyuk tumaknina, rajin kalau kapan punya ujian, punya masalah, punya hajat, ujian, masalahnya, hajatnya dikabulkan, kira-kira istiqomah atau tidak? Istiqomah, alhamdulillah. Tapi ketika kita minta, ketika kita betul-betul punya hajat, betul-betul kita kepepet, dengan ketika kita bunga, beda. Maka seyogianya ketika kita ini berdoa mohon kepada Allah, baik dalam keadaan kepepet atau tidak, itu hendaknya ya sama saja. Kemudian yang terakhir, kisah ini mengajarkan wajibnya bersabar ketika disakiti, padahal berada dalam kebenaran. Saya antum sabar disakiti, difitnah, dizolimi, padahal kita ini berada dalam kebenaran. Kalau orang ini seumpama dicaci, dimaki, dijelekkan, salah, wajar mungkin orang ini ikhwan. Tapi kita ini berada dalam kebenaran, tidak melakukan pelanggaran. Kita ini karena beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya, mengikuti syariatnya, menjalankan agama sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk hadis Nabi SAW. Akhirnya kita dicaci, dihina. Maka di sini butuh kita ini sekali lagi sabar. Maka ada yang menyebutkan sabar itu kan dalam 4 hal. Satu, as-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Dicontohkan siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam, sabar dalam ketaatan, taat untuk menjalankan perintahnya. Anaknya disuruh untuk dikorbankan, karena ini bentuk ketaatan, jalankan. Yang kedua, as-sabru fil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Sakitkah, musibah yang lainnya, sabar. Dengan musibah itu Allah akan mengangkat derajatnya, dengan musibah itu Allah menghapus dosanya, dengan musibah itu Allah akan menulis kebaikan-kebaikannya kalau dia sabar dan berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, as-sabru fi tarkil maksiyah, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sabarnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam digoda Zulaikha, karena ini maksiat, tinggalkan. Dan yang keempat, sabarnya Nabi Muhammad SAW dari apa? Celaan orang-orang kafir, dizolimi orang-orang kafir, diludahi orang-orang kafir. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian. Nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Usman Hadi yang sudah menyelesaikan hikmah tentang Ashabul Ukhdud. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak, saya bertanya sampai kisah Ashabul Ukhdud ini ada
ada yang mengambil satu hukum Ustaz, tentang bolehnya bunuh diri seperti yang ada di Palestina. Jadi tatkala seorang mujahid kemudian memakai pakaian yang penuh dengan bom, kemudian mereka lari ke kerumunan orang-orang Yahudi, kemudian dia mati dan juga banyak membuat orang Yahudi itu meninggal dunia. Bagaimana Ustaz hukum yang seperti ini? Karena memang di masyarakat kan ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan mereka yang mengatakan boleh itu seperti Ashabul Ukhdud, kemudian tatkala mau dipanah, kemudian yang memanah dan rajanya suruh bilang aman tuh birabbil gulam kan gitu, sehingga terbunuh. Seandainya tidak ngomong itu kan juga tidak terbunuh. Mungkin seperti Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, mohon maaf, tentu dalam hal ini saya lebih berpendapat tidak boleh. Jadi bom bunuh diri itu tidak ada dalam syariat Islam. Karena apa? Ini kan beda konteksnya dengan pemuda tadi. Kalau pemuda tadi kan mengatakan dia mengorbankan dirinya, tapi ternyata apa? Seluruh negeri itu beriman. Kemudian dia mengatakan kepada rajanya, kau ambil busur. Busurnya itu dari busurnya dia, bukan busurnya raja. Kemudian kau ikat aku, dan ketika engkau memanah, ucapkan dengan ucapan yang lantang, amantu birabbil gulam. Tapi rakyatmu kau kumpulkan. Kenapa? Aku mati satu, tapi nanti satu negeri akan beriman. Maka tentu konteksnya ini, kalau saya pribadi, maka tidak bisa ditarik, dikiaskan dengan bom bunuh diri. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu tidak membolehkan mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Akhirnya di situ kan Islam akhirnya yang tercoreng. Islam dikembangkan oleh Rasulullah, gak ada istilahnya Rasulullah itu mendakwakan Islam dengan pedang, gak ada Rasulullah itu mendakwakan Islam dengan kekerasan. Coba lihat, 13 tahun lamanya Rasulullah di Mekah. Pernah Rasulullah memusuhi, membalas orang kafir? Tidak. Rasulullah perang karena apa? Membela kehormatannya, membela kehormatan Islam. Rasulullah perang, mengangkat senjata, memusuhi orang kafir. Yang dihina, yang dilecehkan itu adalah agama. Nah, tentu dalam hal ini, kalau saya pribadi tidak bisa dikiaskan dengan bom bunuh diri. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan. Mungkin ada yang bertanya, masih 9 menit. Bapak Ibu yang bertanya, kami persilahkan dari faedah yang sudah disampaikan. Kalau tidak ada, Ustaz minta untuk ditutup dengan doa dan Ustaz. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kisah Ashabul Ukhdud ini bisa kita ambil hikmah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil istiqamah, Allahumma sabbitna bi qawli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wati alhamdulillah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian sama pada malam hari ini. Kalau ada kebenaran dari kami, itu semua datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan, tidak lain dari kesalahan kami. Dan akhirnya kami minta maaf, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
أهل الكلام وبتوفيق الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.